Kalau kamu merasa harga diri dan wibawamu tidak ada, rahasiakan hal ini. Hidup yang bahagia dan penuh kedamaian adalah saat kita tahu kapan harus menjaga rahasia dan kapan harus mengungkapkannya. Semakin terbuka kita kepada orang lain, semakin berkurang harga diri kita. Keterbukaan boleh saja, tapi ada batasannya. Beberapa hal tetap harus dirahasiakan agar kita tetap dihargai dalam pergaulan sosial. Pernahkah kita merasa tidak dihargai oleh teman atau lingkungan kerja? Bisa jadi itu karena kita terlalu terbuka. Semua rahasia dan kelemahan kita terpampang jelas di hadapan mereka. Ketika semua masalah kita diketahui orang lain, mereka akan cenderung menganggap kita lemah dan tidak memiliki wibawa. Alexander Pope pernah berkata bahwa hidup yang bahagia dan penuh kedamaian adalah saat kita tahu kapan harus menjaga rahasia. Maka semakin kita misterius, semakin orang segan terhadap kita. Lalu apa saja hal-hal yang perlu kita rahasiakan? Berikut 6 hal yang sebaiknya tidak diumbar. Yang pertama, rencana besar. Merahasiakan rencana besar akan membantu kita tetap fokus. Jika kita mengumbar rencana tersebut, bukan dukungan yang kita dapatkan, melainkan kritik dan komentar negatif yang bisa menggoyahkan keyakinan kita. Banyak orang yang akhirnya hanya berwacana tanpa realisasi karena terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Maka cukup kita saja yang tahu dan jalankan rencana itu secara konsisten. Biarkan orang lain hanya melihat hasilnya. Kamu harus ingat, diam seperti cupu, bergerak seperti suhu. Bekerjalah dalam keheningan dan biarkan kesuksesanmu yang bicara. Yang kedua, soal pribadi. Curhat memang bisa meringankan beban, tetapi seringkali bukan ide baik yang kita dapatkan. Tidak semua orang bisa memberikan saran yang tepat. Lebih parahnya, masalah pribadi kita bisa digunakan untuk melamakan kita di masa depan, terutama jika hubungan dengan orang tersebut memburuk. Bahkan saat ini banyak orang tuh yang justru membongkar aibnya sendiri di media sosial. Jika ingin bercerita, pilih orang yang benar-benar terpercaya. Ingat, petarung sejati tidak memperlihatkan kelemahan dan kesakitannya di depan orang lain. Yang ketiga, masalah keluarga dan hubungan dengan pasangan. Masalah keluarga sebaiknya hanya menjadi konsumsi internal keluarga. Begitu juga dengan hubungan dengan pasangan. Cukup antara kita dan pasangan, atau paling mentok hanya orang tua yang tahu. Jika masalah ini diumbar, bisa menimbulkan konflik lebih besar dan merusak kepercayaan dalam hubungan. Dengan menjaga masalah keluarga tetap pribadi, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Selain itu, kita juga bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional tanpa gangguan dari pihak luar. Masalah keuangan. Keuangan adalah salah satu topik sensitif yang bisa merusak pertemanan dan hubungan keluarga, terutama dalam hal pinjam-meminjam uang. Jika terlalu terbuka soal keuangan, kita bisa mendapatkan tekanan sosial, baik dari mereka yang ingin meminjam maupun mereka yang memberikan saran yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Saat terlalu terbuka tentang keuangan, kita bisa tergoda tuh mengikuti berbagai saran, informasi, atau pengeluaran yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Maka bijaklah dalam mengelola keuangan dan tetap rahasiakan hal-hal yang perlu. Yang terakhir, sumbangan atau bantuan kepada orang lain. Merahasiakan perbuatan baik lebih sulit daripada menyebarkan aib orang lain.
Namun, ketika kita mempublikasi kebaikan kita, itu bisa mengurangi keikhlasan dan menjadikannya tidak bernilai. Maka, berusahalah untuk menjaga kebaikan kita tetap menjadi rahasia, sebagaimana kita merahasiakan aib kita. Umar bin Khattab pernah berkata, siapa yang menyembunyikan rahasia, maka kebaikannya akan selalu berada di tangannya. Tidak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya, tetapi dengan bijak memilih apa yang harus dirahasiakan, kita bisa menjaga harga diri dan wibawa kita. Semoga bermanfaat.